Selamat pagi pemirsa, bagaimana kabar Anda pagi hari ini? Semoga kita senantiasa sehat selalu. Kembali lagi bersama saya Kaisa dalam program Manpur News. Pada hari ini saya akan membawakan berita mengenai pemanfaatan sumber daya alam Jatiluhur oleh masyarakat lokal. Pemirsa, sumber daya alam merupakan salah satu sarana yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat untuk mengembangkan potensi lokal. Waduk Jatiluhur merupakan salah satu sumber daya alam yang berhasil menjadi sarana pengembangan potensi masyarakat lokal di Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat. Bendungan ini dibangun oleh Presiden Insinyur Soekarno pada tahun 1957. Awalnya, bendungan ini berfungsi untuk irigasi lahan pertanian, pembangkit listrik, pencegah banjir, dan tujuan pariwisata seperti wahana air. Seiring berjalannya waktu, bendungan ini dimanfaatkan masyarakat sebagai sarana pengembangan ekonomi dan olahraga. Waduk Jatiluhur sempat dijadikan sebagai tempat pelatihan nasional para atlet dayung Asian Games 2023. Beberapa atlet dayung tersebut terdiri dari 7 atlet lokal binaan Persatuan Olahraga Dayung Seluruh Indonesia atau PODSI yang terbagi atas 1 regu putra dan 1 regu putri. Regu putra terdiri dari Asnawir, Syaripudin, Ajur Rahman, dan Jasi. Sedangkan regu putri terdiri dari Femi Elia, Ririn, dan Riana. Dilansir dari artikel bola.com, Jatiluhur dipilih sebagai tempat pelatihan atlet PODSI karena kondisi airnya yang tenang dan tempatnya yang luas, sehingga cocok untuk dijadikan arena pelatihan olahraga dayung. Keberadaan mereka tidak hanya meningkatkan prestasi olahraga daerah, tetapi juga menginspirasi generasi muda untuk aktif dalam bidang olahraga. Pemanfaatan Waduk Jatiluhur sangat bergantung pada dukungan infrastruktur seperti pelatihan yang memadai dan akses yang baik untuk atlet. Di sisi lain, kerjasama antar instansi diperlukan untuk meningkatkan fasilitas dan mendukung pengembangan potensi atlet. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan oleh rekan saya, Nabila Nuriski yang berada di Waduk Jatiluhur. Baik, rekan Nabila, silahkan menyampaikan informasi yang Anda dapat. Terima kasih rekan Kaisa. Halo pemirsa, saat ini saya sudah berada di Waduk Jatiluhur, Purwakarta, yang dimana tempat ini sempat dijadikan sebagai tempat pelatihan bagi para atlet nasional Asian Games 2023, yang dimana di sini pun masih sering dilakukan pelatihan bagi para atlet lokal. Dan saat ini saya sudah bersama salah satu warga sekitar untuk saya wawancarai. Halo Kak, pagi. Ya, pagi. Boleh izin diwawancara? Boleh. Kalau boleh tahu, apa aja sih, ada informasi apa mengenai atlet pelatihan dayung di sini? Untuk dayung di Waduk Jatiluhur ini ada beberapa perahu ya, 5 perahu. Yang pertama itu atlet perahu rowing, yang kedua kayak, yang ketiga kano, yang keempat pedal pop, yang satu lagi 5 ya, jadi perahu naga. Nah, di sini tempat pemusatan pelatihan dayung kabupaten maupun seluruh Indonesia. Di sini dipusatkan untuk pelatihan sendiri. Saya lihat sendiri, kebetulan saya dari atlet Porprov Jabar. Untuk pelatihan itu setiap hari, cuman 1 minggu itu 5 kali latihan itu. Untuk pemusatan latihan segitu aja informasinya. Untuk di sini beberapa program seperti ada lari, program beban penunjang otot buat fisik gitu. Oh ya, baik. Kemudian kira-kira ada event terdekat apa yang akan dilakukan di sini? Nah, kebetulan event terdekat itu adalah pelajar daerah ya, itu dinamakan Popda. Yang kedua itu babak kualifikasi Porprov Jawa Barat yang mau bertanding di situ Cipule di Kabupaten Karawang. Kalau misalkan untuk jadwal pelatihan setiap hari apa saja? Kalau untuk pelatihan kita mulai dari Selasa sampai Minggu pagi. Nah, Minggu sorenya itu sama Senin off istirahat.
Oh ya, baik. Kemudian kalau untuk diadakannya pelatihan dayung di sini, itu mulai sejak kapan ya kalau boleh tahu? Ini dari tahun mungkin kakek-kakek nenek moyang itu udah ada sekitar tahun 2000 ke atas lah, 2000. Oke, baik. Terima kasih Kak atas informasinya. Oke pemirsa, mungkin cukup sekian atas informasi yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada rekan Kaisa. Baik, terima kasih Nabila atas informasi yang telah diberikan dan selamat bertugas kembali. Pemirsa, selain menjadi sarana olahraga, Waduk Jatiluhur juga merupakan salah satu tempat mata pencaharian warga lokal sebagai nelayan dan pedagang. Selain itu, ekonomi kreatif atau ekraf juga ikut berkembang dengan memanfaatkan sumber daya alam yang tersedia di Waduk Jatiluhur. Melalui kerajinan eceng gondok, masyarakat lokal berkreasi mengubah eceng gondok menjadi suatu produk bernilai jual beli seperti tas, dompet, dekorasi, aksesoris, dan lain-lain. Bumi Kreasi Jatiluhur adalah salah satu rumah produksi ekonomi kreatif atau ekraf yang memanfaatkan eceng gondok sebagai bahan utama kerajinannya. Sejak 2021, Bumi Kreasi Jatiluhur hadir sebagai solusi dari permasalahan eceng gondok yang menyebar luas di area Waduk Jatiluhur, sehingga terbentuklah rumah produksi yang disebut Bumi Kreasi Jatiluhur. Untuk informasi lebih lanjut, kami telah terhubung bersama rekan Alifa. Terhadap rekan Alifa, kami persilahkan. Baik, terima kasih rekan Kaisa. Pemirsa, saat ini saya berada di Waduk Jatiluhur dan bisa dilihat di belakang saya adalah rumah produksi yang bernama Bumi Kreasi. Rumah produksi ini merupakan salah satu tempat yang mengolah sumber daya alam eceng gondok. Eceng gondok ini biasanya diubah menjadi seperti tas, dompet, dekorasi, dan aksesoris lainnya. Maka dari itu, Jatiluhur kaya akan sumber daya alam yang melimpah yang bisa diolah oleh masyarakat lokal. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan kembali kepada rekan Kaisa. Terima kasih rekan Nabila dan Alifa atas informasi yang telah disampaikan. Pemirsa, demikianlah rangkaian informasi yang dapat kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Saya Kaisa beserta seluruh kru yang bertugas, mohon undur diri. Terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa di program berita berikutnya.